Guys, besok kan kita presentasi ya. Tapi ada yang punya semua materi dinamika kelompok gak ya? Jujur, PPT-nya aja aku belum buka. Dinamika kelompok itu tentang dinamika hidup kita yang penuh cobaan. Duh. Mau gitu juga kali konsepnya Bill. Oke guys, serius ya. Kita review cepat lewat telepon aja. Oke. Jadi awalnya tuh kita belajar komunikasi kelompok dulu gak sih? Nah iya benar, tapi kan dalam komunikasi itu ada pengiriman pesan media, penerima, terus kan ada feedback juga. Jangan lupa noise, kayak pas dosen ngejelasin, tapi teman sebelah malah bahas konser. Atau sinyal yang tiba-tiba hilang pas Zoom. Kayak siapa ya? Terus kayak komunikasi efektif itu kan berarti kayak pesan yang disampaikan tuh bisa dipahami dan diterima dengan baik. Berarti kalau aku chat terserah terus orangnya marah, itu komunikasi nggak efektifnya? Hahaha, itu malu aja Pik yang bikin masalah. Terus kan di dinamika kelompok juga tentunya ada struktur kelompoknya gak sih? Ada. Oh iya benar. Terus di dalam kelompok juga kan kita tuh ada pembagian peran, terus pengambilan keputusan, terus pola komunikasi. Iya benar, kayak di kelompok kita ada yang jadi leader. Nah, terus ada yang jadi sekretaris dan lain-lain juga kan. Iya. Tapi suasana kelompok juga penting. Kalau misalkan anggotanya udah nyaman, bebas berpendapat, terus hubungan antar anggotanya juga baik, pasti kelompok juga lebih jalan gitu. Ya, setuju. Benar, Teh Lulu, makanya kalau ada konfliknya dipendam, dibahas ya. Nah, sekarang guys, kita tuh masuk ke teori pembentukan kelompok. Nah, di teori pembentukan kelompok juga kan ada teori kedekatan tuh, dimana kan orang bisa jadi kelompok karena sering ketemu. Kayak kita yang awalnya cuma satu kelas. Terus ada teori interaksi juga. Jadi semakin sering kita berinteraksi tuh, jadi makin kuat juga hubungan kelompoknya. Kalau sering kirim meme di grup termasuk interaksi juga gak Teh Lulu? Fokus, Bill. Nabila. Terus menurut Tukman, perkembangan kelompok itu ada 4 fase kan? Apa ya? Aku cuma inget forming lagi. Kalau nggak salah ada forming itu tahap awal saling kenal bukan sih? Iya bener nak. Terus abis forming kita masuk ke fase storming. Nah di storming ini tuh biasanya baru mulai muncul konflik nih, atau kayak biasanya beda pendapat. Nah, kalau norming itu mulai terbentuk aturan dan kerjasama. Terus akhirnya kita ada di tahap performing gitu ya. Kayak si kelompok tuh udah kompak, akhirnya fokus ke tujuannya. Kalau kelompok kita sekarang di fase apa nih? Fase deadline. Nggak salah sih, bener. Guys, kita juga sempat belajar teori kepemimpinan kan? Oh iya benar. Jadi itu tuh kayak tentang cara seseorang memimpin satu kelompok. Dan apa aja sih lupa? Kalau nggak salah ada kepemimpinan otoriter gak sih? Yang dimana keputusannya itu lebih banyak ditentuin sama pemimpin. Ah, ini mah tipe yang ikut aja dulu ya gak sih? Oh, tapi agak menyeramkan sih itu kalau salah dikit pasti langsung ditegur tuh. Iya benar. Iya sih. Iya ngeri sih. Nah, kalau demokratis itu lebih sering diskusi sama anggotanya. Nah biasanya kalau yang itu suasana kelompok jadi lebih nyaman karena semua anggota bisa kasih pendapat. Iya benar-benar kayak negara kita ya. Tapi ada juga tuh teori laissez-faire. Jadi teori itu tuh pemimpin ngasih kebebasan ke anggotanya. Oh, tapi yang penting jangan sampai terlalu bebas ya. Terus malah jadi nggak ada yang gerak jadinya. Bener. Ada juga kan kepemimpinan yang transformasional kayak gitu. Jadi si pemimpinan itu lebih nyemangatin, terus juga ngajak si anggotanya tuh buat berkembang gitu. Iya benar banget. Kepemimpinan juga ternyata ngaruh banget ya ke suasana kelompok. Ngaruh sih pasti. Tapi tadi tuh banyak banget kan tuh teori kepemimpinan.
Selain itu juga kita tuh belajar SWOT buat mengenal diri tuh. Apa aja sih? SWOT teh strength, weakness, opportunity, sama threat kan? Oh iya iya Iya, iya benar-benar. Iya benar banget. Contohnya strength aku public speaking. Kalau weakness, kayaknya weakness aku bangun pagi deh. Nah, kalau treat kita, kayaknya treat kita semua tuh tugas kuliah yang ngedadakan gak sih? benar. Setuju. Setuju. Asli. Sepakat. Banget. Terakhir ada teori Johari Window gak sih? Nah, kalau misalkan yang teori Johari Window itu tentang gimana kita mengenal diri sendiri, terus juga bagaimana orang lain tuh ngelihat kita. Bener banget, karena kadang sifat kita kelihatan jelas buat orang lain, tapi kita sendiri nggak sadar. Kayak si Opik tuh yang ternyata ngilang pas tugas kelompok. Astagfirullah, gue diem aja kena fitnah sama lu, Bil. Astagfirullah. Jangan mencontoh Opik, guys. Parah-parah gila. Jadi sebetulnya inti dari belajar dinamika kelompok tuh bukan cuma teori ya guys ya, satu semester ini. Iya benar, karena emang dinamika kelompok itu tentang gimana setiap individu bisa saling kerjasama. Komunikasi juga. Menyelesaikan konflik, Terus juga berkembang bersama untuk mencapai tujuan. Walaupun kadang ada drama, tapi tetap satu kelompok. Yeay. Makasih ya guys, satu semester ini. Makasih guys. Kita keren banget. Terima kasih.